Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar usahanya, murah rezekinya. Kali ini admin akan melanjutkan membacakan novel dengan judul Ayah Tiri, memasuki episode ke-11 dengan judul Rumah Sakit. Ada baiknya untuk yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan nanti apabila sudah tayang episode terbaru. Terima kasih. Aku dan Budi Lasmi turun dari angkot. Kami segera ke rumah sakit Permata Bunda. Ibu dirawat di sana. Dari kejauhan tampak sosok laki-laki itu di depan kamar ibu, menghirup rokoknya dalam-dalam dan menghembuskannya ke udara. Budi Lasmi menepuk bahuku pelan. Kamu tenang aja ya Lia, Budi akan selalu mendukungmu. Aku menoleh ke arahnya. Dia tersenyum kecil meyakinkan. Aku sangat bersyukur ada Budi Lasmi di hidupku yang rumit ini. Dia yang selalu mendukung dan membantuku banyak hal. Sejak aku sekolah hingga kini, dia tak pernah berhenti membantuku, menyayangi dan menganggapku seperti anaknya sendiri. Terkadang aku sampai tak enak hati. Seringkali aku dibelikan baju dan sepatu olehnya, padahal dia tahu aku sudah memiliki penghasilan sendiri. Sudah, pakai saja. Bude sengaja beliin ini buat kamu. Bude tahu kamu gak sempet toh beli-beli baju apalagi sepatu. Gajimu selalu kamu transfer ke ibumu tiap bulan. Buat makan aja pas-pasan, apalagi buat nyandang. Iya toh? Selalu itu yang Budi Lasmi katakan. Bahkan Budi sering membelikanku skincare. Kamu harus ambil berapa bagian untuk merawat dirimu sendiri Lia. Meski nggak mahal, yang penting teratur, nanti juga ada hasilnya. Kamu masih muda, jangan masa bodoh dengan muka. Budi yang sudah tua saja masih rajin ngurusin muka, masa kamu enggak? Jatah yang dulu buat Mbah Kakung itu jangan kamu transfer juga, buat beli bedak atau lipen gitu loh, biar nggak pucet mukamu itu. Nasihat Budi Lasmi beberapa minggu lalu setelah kepergian Mbah Kakung itu aku jalankan hingga kini. Aku memang tipe perempuan ajaib, tak terlalu suka memoles wajah. Beberapa kali beli skincare tapi sampai expired tiba masih banyak sisa, karena tak terlalu telaten memakainya. Jarang sekali memakai bedak apalagi lipstik. Aku pun lebih menyukai sendal jepit daripada sendal jinjit. Bahkan aku belum pernah sekalipun pakai dan high heel seperti teman-temanku yang lain. Tinggiku 158 cm dengan berat 45 kg. Kupikir sudah cukup kurus seperti tiang listrik. Apalagi kalau pakai high heel, bisa-bisa oleng terkena angin. Aku juga nggak bisa memakainya. Baru sekali nyoba sendal Sigita, badanku mendadak oleng, kakiku pun keseleo. Yang ada bukan makin gaya tapi makin sengsara. Assalamualaikum, sapa Bude saat kami sampai di samping laki-laki itu. Dia menoleh cepat, terlihat agak kaget karena tiba-tiba aku dan Bude berdiri di sebelahnya. Kapan datangnya Mi? Tanya laki-laki itu. Budi Lasmi menjawab singkat. Laki-laki itu menoleh ke arahku. Tatapan matanya masih sama seperti dulu. Tapi kini aku sudah memupuk hatiku sendiri untuk lebih kuat dan tak selalu pasrah. Semakin aku mengalah, sepertinya dia makin semena-mena. Tapi sekuat-kuatnya aku tetap rapuh jika berhadapan dengan ibu. Aku tetap tak bisa menolak jika ibu memintaku untuk diam dan mengalah. Karena aku sangat menghormati ibu, apapun yang dia perintahkan. Anak durhaka ini pulang juga, ocehnya kemudian. Aku menoleh cepat. Bisa-bisanya dia sebut aku anak durhaka setelah semua pengorbanan yang kulakukan. Durhaka opo? Harusnya kamu bangga punya anak sambung seperti dia, yang cuma kamu jadikan sapi perah. Gak sadar kamu Gung? Apa perlu diketok pakai palu dulu biar otakmu waras Budi Lasmi ikut membela aku. Laki-laki itu pun menoleh cepat ke arahnya. Dari sorot matanya terlihat begitu kaget saat mendengar jawaban Budi Lasmi. Gak usah ikut campur urusan keluarga aku Mi. Kamu itu gak tahu apa-apa, cuma orang luar. Lanjutnya cepat.
Lia ini anakku, jadi aku nggak rela kalau kamu sakiti terus-terusan. Sepertinya memang otakmu itu nggak waras. Sekalian cek aja itu mumpung masih di rumah sakit. Budi Lasmi lagi menarik tanganku untuk masuk ke kamar ibu. Kulihat ibu masih memejamkan matanya. Bibirnya nggak simetris. Selang infus menempel di pergelangan tangannya. Ini Lia, Bu, bisikku ke telinganya. Ibu membukakan mata. Melihatku datang, matanya kembali berkaca-kaca. Kata dokter ibu gejala stroke, Nduk. Tapi nggak apa-apa karena baru gejala. Besok ibu juga sudah diizinkan pulang. Ceritanya pelan. Aku kaget mendengar penjelasan ibu. Teringat kembali cerita kita tentang ibunya yang juga terkena stroke. Sebelum ini kamu pernah jatuh po enggak, Rah? Ibu mengingat-ingat, kemudian mengangguk pelan. Iya pernah, Yu. Kapan hari aku jatuh saat ngangkat cucian dari ember. Mendadak kayak mati separuh badanku. Tapi akhirnya aku bisa berdiri sendiri dan jalan ke kamar. Memang enggak aku periksain, tapi tak pikir cuma kecapean aja gitu, buat istirahat juga sembuh. Ibu menjawab pertanyaan Budi Lasmi cukup panjang. Masih gejala stroke, semoga setelah ini bisa sembuh dan tidak parah. Harusnya kamu ini banyak istirahat kok, Rah. Badanmu itu loh ringkih, tensimu juga tinggi. Bahaya kalau sampai kecapean dan jatuh tiba-tiba gitu. Hasilnya ya bisa stroke gini. Budi Lasmi membenarkan selimut ibu. Dia membuka kresek putihnya, berisi nasi bungkus dan kue-kue basah yang dia beli di depan rumah sakit tadi. Sudah makan apa belum? Tak suapi yo. Sudah yuk. Tadi makan bubur sama sayur sop disuapi Bapak Isatria. Tumben dia nggak kumat, mau nyuapi segala. Nggak ngamuk-ngamuk dia. Budi Lasmi makan lemper dengan lahapnya. Aku pun ikut nyomot kue cucur kesukaanku. Bener ibu sudah sarapan? Tanyaku lagi. Ibu mengangguk pelan sambil tersenyum. Laki-laki itu masih di luar kamar, entah bicara dengan siapa lewat telepon genggamnya. Kamu pulang bawa duit Tolia? Tanyanya tiba-tiba. Kamu ini nanya sama Lia cuma soal duit. Budi Lasmi masih sibuk membuka bungkus nasi pecelnya. Terus suruh nanya apa kalau bukan urusan duit? Dia tak suruh kawin aja nggak mau, lebih seneng cari duit. Yo tak tanya duit. Ibunya masuk rumah sakit juga gara-gara dia. Di sini nggak gratis. Masuk rumah sakit ini juga butuh duit. 3 harian itu biayanya 1 juta lebih. Kemarin aku tanya tetangga sebelah yang sudah pulang. Kok bisa gara-gara Lia? Bukannya gara-gara ayah yang selalu bikin ibu makan hati? Jawabku kesal. Kurasakan telapak tangan ibu menyentuh jariku. Aku menoleh sekilas. Ibu hanya menggelengkan kepalanya pelan, pertanda aku tak boleh memperpanjang percekcokan ini. Dasar anak durhaka, enggak sadar juga. Gara-gara kamu paksa ibumu cerai itulah dia jadi banyak pikiran. Otakmu konslet rupanya. Kulihat telapak tangannya mengepal geram. Mungkin kalau di rumah aku benar-benar sudah digampar. Aku diam. Tak menjawab sepatah kata pun. Aku takut ibu makin kepikiran. Budi Lasmi pun menepuk-nepuk punggungku pelan. Enggak usah digagas, anggap aja wong edan. Bisiknya ke telinga kiriku yang tertutup jilbab biru. Laki-laki itu makin ngelunjak karena tahu aku hanya diam. Kelihatannya aja alim padahal empuh, sok suci. Pakai jilbab lebar-lebar buat nutupi aibmu aja toh. Dia benar-benar makin menjadi. Mulutnya nggak bisa dikontrol. Mulutmu itu loh Gung, lemes kayak perempuan. Saiki jadi banci apa gimana kamu iku? Budi Lasmi ikut menimpali. Mata laki-laki itu makin melotot. Gak usah ikut campur, ini urusanku dengan keluargaku. Kalau nggak takut masuk penjara, sudah tak gampar mulutmu yang sembarangan itu, bentaknya. Dia keluar kamar dengan kedongkolan yang memuncak. Aku hanya bisa menghembuskan napas berat. Handphoneku berdering. Untuk kesekian kalinya nomor itu lagi. Mungkin lebih baik ku angkat saja. Sepertinya memang Mas Adit. Cuma dia yang sering gonta-ganti nomor telepon. Biar sekali kan dia bawakan baju ganti buat ibu.
Aku minta izin Ibu dan Bude Lasmi untuk keluar sebentar mengangkat telepon. Assalamualaikum, Mas Adit kan ini? Oh ya Mas, minta tolong bilang ke Bude Nur kalau mau ke rumah sakit, tolong sekalian bawakan baju ganti buat Ibu. Hening, tak ada jawaban dari seberang. Kulihat layar handphone lagi, masih terhubung. Halo Mas, ini Mas Adit kan? Tanyaku pelan. Dia masih diam, tanpa suara sedikit pun. Jangan-jangan penipu. Sekarang ini marak tipu menipu via handphone. Pikiran burukku muncul tiba-tiba. Halo, maaf salah sambung, ucapku kemudian. Sesaat sebelum ku pencet tombol off, dia menjawab pelan. Sepertinya suara laki-laki. Maaf Lia, aku bukan Adit. Nah, sekian cerita episode ke-11 novel dengan judul Ayah Tiri. Bagaimana kisah kelanjutannya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.